Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Pada beberapa pekan yang lalu, pada bulan yang lalu, khatib telah menyampaikan mengenai akhlak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, yaitu adalah dengan mengikuti seluruh sunnah atau ajaran yang telah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita. Seluruh ajaran beliau kita harus yakini kebenarannya dan kita harus laksanakan semaksimal mungkin. Kemudian khatib pun telah menjelaskan bahwa kita tidak boleh untuk membuat inovasi, membuat suatu ajaran baru, atau disilahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bid'ah. Kenapa? Karena bid'ah adalah bentuk menambah-nambah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sunnah Nabi sudah sempurna. Tidak boleh ada ajaran baru selain yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Akan tetapi, ketika kita sudah mengikuti ajaran atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah berakhlak tersebut dengan baik. Tetapi ternyata ada satu akhlak lagi yang harus kita yakini seyakin-yakinnya dan kita harus laksanakan jika kita ingin menjadi orang yang berakhlak sempurna kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah akhlak tersebut? Akhlak tersebut adalah meyakini bahwasannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Sebelum kita masuk lebih dalam pada pembahasan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul terakhir, agar kita bisa lebih yakin lagi, agar kita bisa lebih paham dengan pemahaman yang benar, maka kita harus tahu dulu, kita harus yakini dulu bahwasannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia terbaik, baik dari segi akhlaknya, baik dari segi perilakunya, perkataannya, seluruh yang ada dalam kehidupan Nabi itu adalah pasti yang terbaik. Kita harus yakin itu seyakin-yakinnya bahwasanya yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah angkat beliau menjadi Nabi dan Rasul, dia adalah orang yang terbaik, manusia terbaik yang Allah ciptakan ke muka bumi ini. Apa buktinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia terbaik? Banyak buktinya, dan khatib akan membawakan 3 bukti tentang Nabi Muhammad ini adalah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang terbaik. Bukti yang pertama, kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi manusia yang terbaik? Bukti pertama adalah akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan akhlak manusia terbaik. Tidak ada
tidak akan kita temui ada orang yang bisa sama akhlaknya seperti Nabi Muhammad SAW. 100% tidak akan mungkin ada. Kenapa? Karena Allah ciptakan Nabi Muhammad SAW. Allah berikan kepada beliau seluruh akhlak mulia langsung dalam satu tubuh. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau adalah manusia yang mempunyai khuluqin 'adzim, mempunyai akhlak yang sangat agung. Ketika ditanyakan tentang tafsir ayat ini, ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak yang agung ini? Maka apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Apakah kalian tidak membaca Al-Quran? Apa hubungannya akhlak dengan baca Quran? Maka apa kata Aisyah? Fa inna khuluqan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Karena sesungguhnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Tuh lihat Al-Quran. Bagaimanakah Al-Quran berbicara sesuatu? Maka itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Al-Quran merupakan kalamullah yang pasti sempurna. Al-Quran merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Yang pasti isinya adalah kebenaran. Yang pasti isinya adalah seluruh kebaikan. Dan itulah yang diamalkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin seseorang mengikuti suatu kebenaran? Bagaimana mungkin seseorang mengikuti suatu yang sempurna? Pasti dia akan menjadi yang sempurna. Maka inilah akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak yang paling sempurna. Bahkan para sahabat, banyak dari para sahabat yang bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai akhlak yang paling sempurna. Salah satunya adalah perkataan dari Al-Barra bin Azib ketika beliau radhiyallahu anhu bersaksi tentang akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul itu kata beliau, ahsanan nasi wajhan wa ahsanahu khuluqan. Nabi itu adalah orang yang paling ganteng wajahnya. Bukan hanya akhlaknya saja, wajahnya pun yang paling ganteng pada umatnya. Orang yang paling ganteng di antara kita akan kalah dengan gantengnya dari Nabi Muhammad SAW. Ya, sempurna Nabi. Bukan hanya wajahnya saja yang ganteng, tapi apa kata beliau? Wa ahsanahu khuluqan. Dan yang paling baik, yang paling sempurna akhlaknya. Maka inilah bentuk kesempurnaan Nabi SAW, bahwa Nabi merupakan manusia yang terbaik yang Allah ciptakan ke muka bumi ini. Ini yang pertama, bukti pertama. Kemudian yang kedua, apa bukti bahwasanya beliau adalah manusia yang terbaik? Buktinya sudah kita sampaikan pada kesempatan lalu sebenarnya. Apa buktinya? Buktinya adalah setiap ucapan dan perkataan yang keluar dari lisan dan juga perilaku Nabi. Itu semua merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wahyu pasti merupakan kebenaran. Maka seluruh ucapan Nabi, seluruh perilaku Nabi, seluruh perbuatan Nabi, itu semua pasti merupakan kebenaran. Dan tidak mungkin melakukan sebuah kesalahan. Kalaupun Nabi melakukan kesalahan, maka pasti kesalahan itu ada hikmah di baliknya. Dan Allah langsung tegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesempurnaan Nabi. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Lihatlah, Muhammad itu tidak berbicara, tidak berperilaku 'anil hawa, karena hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tapi kata Allah, sesungguhnya Nabi itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ketika berbicara, illa wahyu yuha, kecuali yang keluar dari mulutnya itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Inilah kesempurnaan Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia terbaik. Kita harus yakinnya Allah mengefans kepada seseorang. Janganlah kita fans kepada orang-orang yang mungkin pemain bola. Kita fans kepada para artis. Padahal ini manusia terbaik adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau mempunyai akhlak yang baik, ucapannya seluruhnya kebenaran. Maka kita harusnya fans kepada orang ini, kepada orang yang terbaik, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti yang kedua.
Seluruh ucapan beliau adalah kebenaran. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Nabi SAW tidak hanya diberikan keistimewaan, kemuliaan di dunia saja, tapi Allah pun siapkan keistimewaan dan kemuliaan bagi Nabi SAW nanti di akhir. Apa keistimewaan Nabi SAW? Disabdakan oleh beliau langsung dari mulutnya yang sangat mulia. Apa kata beliau? Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, aku nanti pada hari kiamat akan menjadi pemimpin dari seluruh anak Adam pada hari kiamat. Maka kita semua, dari zaman pertama Nabi Adam sampai zaman terakhir nanti hari kiamat, manusia yang hidup ketika itu, seluruhnya ketika di akhirat nanti akan dipimpin langsung oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya umatnya saja, para nabinya pun, dari Nabi Adam sampai Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, semuanya akan dipimpin langsung oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka dari bukti-bukti ini, kita akan tahu bahwasanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, adalah manusia yang terbaik. Maka hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, maka kita harus yakin tidak mungkin ada manusia, tidak mungkin ada orang yang bisa menyamai seluruh apa yang ada pada diri Nabi SAW. Yang pertama. Dan yang kedua, tidak mungkin ada orang yang bisa meneruskan tentang diri Nabi SAW seperti 100% Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin ada. Dan terakhir, ini yang paling tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang yang bisa melebihi Nabi Muhammad SAW dalam hal apapun. Kita harus yakini ini sebaik-baiknya. Kenapa? Karena nanti kita akan bahas. Banyak orang yang merasa gurunya lebih dari Nabi SAW. Maka kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada yang bisa melebihi Nabi Muhammad SAW dalam hal apapun. Barakallahu li wa lakum. Lahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila sabilihi wa ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Setelah kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang terbaik, adalah orang yang tidak mungkin ada manusia setelahnya, tidak mungkin ada orang setelahnya yang lebih daripada Nabi SAW dalam hal apapun. Maka dengan kita tahu hal ini, kita akan lebih paham lagi, lebih bisa menerima bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW adalah penutup para Nabi. Nabi Muhammad SAW adalah penyempurna dari para Nabi dan Rasul yang terdahulu. Kita harus yakin. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Tidaklah Muhammad, bukanlah Muhammad itu SAW adalah ayah dari salah seorang dari antara kalian. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tapi Muhammad itu SAW adalah Rasulullah, utusan Allah. Dan Allah tegaskan wa khataman nabiyyin. Dan Muhammad SAW itu adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Kemudian pada hadis yang lain, Nabi SAW pernah bersabda, "Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya." Dulu itu Bani Israel, ketika mereka berada satu wilayah, pasti pemimpinnya adalah para nabi. Kullama halaka nabiyyun, khalafahu nabiyyun. Ketika ada satu orang nabi,
pemimpinnya itu mati, nabinya mati, maka akan diganti dengan nabi yang setelahnya. Tapi apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa innahu la nabiyya ba'di. Tapi kata Nabi, setelah aku, setelah zamanku, tidak akan ada nabi setelah. Inilah dalil-dalil, masih banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang terakhir. Maka yakini seyakin-yakinnya. Mungkin ini SD juga sudah belajar. Tapi banyak orang yang masih ragu bahwasanya apakah benar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi terakhir. Ada yang ragu. Maka yakini seyakin-yakinnya bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang terakhir. Kemudian maksud nabi dan rasul terakhir itu apa? Kita sering dicengkoki, nabi itu rasul terakhir, nabi itu nabi terakhir. Lalu apa maksudnya? Ternyata maksudnya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul terakhir adalah beliau menjadi orang yang boleh untuk mengatakan hukum terakhir kali. Beliau adalah satu-satunya orang yang boleh untuk memperbaharui ajaran Islam. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah nabi. Adapun nanti setelahnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, maka tidak boleh ada lagi orang yang merubah ajaran Islam. Tidak boleh ada lagi orang yang menambah-nambah ajaran Islam. Tidak boleh ada lagi orang yang merubah hukum-hukum Islam. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul sudah ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau sudah meninggal, sudah wafat, maka tidak boleh ada lagi ajaran-ajaran baru dalam agama Islam. Maka hadirin, mungkin ini agak sensitif. Ketika ada orang, siapapun orangnya, dia mengaku sebagai ustaz, dia mengaku sebagai kiai, dia mengaku sebagai para wali, dia mengaku sebagai aulia, dia mengaku sebagai orang yang punya pesantren, dia mengaku sebagai orang yang paling terkenal karena dia paling banyak ilmunya. Tapi ternyata dia membuat ajaran baru dalam agama Islam. Dia merubah hukum ajaran Islam. Dia merubah seluruh ajaran yang sudah Nabi SAW sampaikan. Maka saksikanlah, demi Allah, orang itu adalah orang yang tukang dusta. Orang itu adalah orang yang tidak layak untuk diikuti. Walaupun dia kiai, walaupun dia ulama, walaupun dia seorang aulia, walaupun dia seorang wali yang diagung-agungkan, tapi dia selalu merubah ajaran Islam. Maka demi Allah, orang itu adalah orang yang tukang dusta. Kenapa? Karena ajaran Islam sudah sempurna, disempurnakan oleh Allah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini kata Allah, telah aku sempurnakan bagi kalian ajaran kalian, agama kalian. Sudah sempurna. Tidak boleh ada lagi nabi setelahnya dan tidak boleh ada lagi ajaran yang baru setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terakhir, intinya dari khutbah yang khatib sampaikan, kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik. Kemudian setelah kita yakini hal itu, kita pun harusnya lebih yakin lagi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang terakhir. Tidak boleh ada orang yang menambah-nambah ajaran Islam. Tidak boleh ada orang yang berubah ajaran Islam. Karena sekali lagi, nabi terakhir, rasul terakhir sudah ditutup oleh dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian kaum muslimin sedang Jumat, rahimakumullah, itulah khutbah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri khatib sendiri, semoga bisa menjadi jariah, dan umumnya bagi kaum muslimin sedang Jumat, rahimakumullah, semoga bisa diamalkan dan diyakini dalam kehidupan sehari-hari.